Wuh, gila pertandingan barusan sobat VA dan anak Arsenal. Benar-benar suatu pertandingan yang keren ya dari sisi permainan, walaupun sangat disayangkan dari sisi skor kemenangan karena Arsenal ya tahu sendirilah kalah 3-1 gitu. But sedikit kesimpulan dari review ini aku taruh di awal, yakni Arsenal akhirnya bisa bermain cantik plus ngotot sampai babak kedua, lebih tepatnya sampai menit ke 70-an, dan akhirnya ini adalah momen yang benar bisa dibilang ada prospek ke depannya lah. Nah itu aja sih buat kesimpulannya sebenarnya. Tapi buat selama dua babak, aku mulai dari babak pertama yang dimulai dengan formasi, jujur Arteta akhirnya menurunkan formasi yang kurang lebih sama seperti formasi kemarin, tapi dengan Zinchenko sebagai back kiri dan Lokonga sebagai DM ya. Syukurnya Lokonga tidak mengecewakan malam ini, mainnya benar-benar bermain sebagai Elneny, lebih bertahan tapi versi yang lebih kasarnya lebih bagus lah. Aku aja nggak nyangka Lokonga bisa bermain seperti ini selama dua babak gitu. Benar-benar sebagai Elneny yang lebih bertahan, tapi sekalinya ngasih passing ke depan itu kayak party gitu ya, bilang kurang lebih kayak party lah. Lebih Tuhan debat, keren lah sini ini orang. Mungkin diantara pemain Arsenal salah satu yang paling bagus tuh Lokonga selain Saka sama Odegaard. Lokonga itu yang mungkin bisa dibilang main bagus gitu. Dan ya dari babak pertama bener-bener kedua tim sama-sama bermain bagus, walaupun MU lebih bagus di sisi counternya sama bertahannya, terutama bertahannya. Kalau Arsenal lebih di sisi positionnya sama variasi serangan. Bisa dibilang imbang walaupun imbang di aspek yang agak berbeda gitu. Dan kalau kalian dari babak pertama, benar-benar serangannya Arsenal tuh lebih bervariasi, menciptakan banyak peluang, dan MU benar-benar dikurung. Bayangin deh, kapan MU benar-benar bermain dikurung seperti ini selain lawan City sama lawan Liverpool kali ya. Nggak pernah kan, jarang-jarang lihat tim yang bisa giniin MU gitu kan, selain City sama Liverpool sepanjang 90 menit. Dan kalau aku bahas lagi dari siapa lagi ya, itu dari sisi variasi serangan dan golnya Anthony di menit ke-36 itu pun sebenarnya lebih ke dari sisi counter sih, lebih dari sisi counter. Hampir semua golnya MU pun dari sisi counter sebenarnya, yang dimana itu seperti yang aku prediksikan juga di awal, ini sebenarnya lebih kepada pertandingan siapa yang melakukan kesalahan sedikit, dan benar-benar khususnya di pertahanan ya, terutama di pertahanan. Dan Arsenal sedikit melakukan sedikit kesalahan di babak pertama, yakni Zinchenko lebih tepatnya agak tidak terlalu menjaga si Anthony, makanya dapat gol gitu. Dan lanjut ke babak kedua, kan di previewku sebelumnya itu aku sempat bilang kalau yang perlu diwaspadai dari MU adalah counternya. Yang pertama counter langsung ke sayap maupun ke arah Ronaldo, dan sebenarnya back Arsenal bisa ngatasi itu gitu. Namun kali ini karena Arsenal lebih bermain, lebih ngambil resiko, dan ya ada 1-2 passing yang sedikit salah dan langsung di-strap sama MU dengan kualitas pemainnya, akhirnya kan bisa melancarkan 2 gol di babak kedua itu lewat counter sebenarnya. Dan selama babak kedua benar-benar MU dikurung loh. Ingat, dikurung. Bukan kayak bukan yang kayak MU lawan Southampton lah yang lebih nyerang gitu. Lawan Leicester aja MU dikurung loh. Saking untuk klub kelas besar tuh bermain reaktif tuh agak gimana gitu. MU kan juga lagi dalam proses gitu. Sedangkan Arsenal ini lagi dalam proses juga gitu, walaupun lawannya sebelum-sebelumnya kan agak ya bukan big six lah. Dan sampai babak kedua itu, sampai akhirnya di menit ke 60-an lah kan, di babak kedua itu, di gol kedua itu Arsenal mulai agak kasarannya agak menurun tempo permainannya maupun menurun efektivitas serangannya gitu. Apalagi sejak
digantinya melakukan 3-4 pergantian pemain, yang dimana aku sayangkan sekali tuh Lokonga diganti ya sama Odegaard. Wah, sayang banget sih itu diganti. Akhirnya Arsenal lebih bermain 3-5-2 kalau nggak salah, dengan Xhaka sebagai DM, terus akhirnya Xhaka sebagai DM kan ya, dan dua gelandang tengahnya itu Smith Rowe, Vieira tuh sayap, terus wingbacknya tuh si Martinelli sama Saka, dan duo Gapso sama Nketiah di depan. Itu tidak terlalu banyak membantu ya, lebih banyak pun serangan dari lini kedua sebenarnya dari Fabio Vieira, dan debutnya Fabio Vieira di sini juga kayak Odegaard versi lebih sedikit di bawahnya lah. Mungkin maklum belum matang ataupun belum terintegrasi dengan permainan Arteta. It's okay sih, but ada prospek lah kedepannya buat nih orang gitu kan. Pengen nyebut anak tapi masih cukup seumuran lah. Apalagi yang bisa dibahas? Iya, mungkin dari skor kalian tidak bisa menikmati, it's okay, selama Arsenal kalahnya itu dengan bermain bagus, dengan melakukan usaha keras, dan akhirnya kalah bagaikan seorang anak yang ujian UTBK atau SBMPTN atau masuk kerja, udah bekerja keras namun ada berbagai faktor di luar kerja kerasnya yang menyebabkan dia tidak lolos tahapan selanjutnya. Seperti itulah kekalahan yang kalah secara terhormat gitu, bukan asal kalah yang main jelek, malas-malasan, kebingungan, dan clueless dan whatever lah. Itu yang poin positif yang bisa kita ambil gitu. Lebih baik lu kalah secara terhormat, atau dalam hal ini bermain bagus, daripada lu kalah bermain jelek, amburadul, nggak jelas gitu kan. Kayak pas lawan siapa itu, lawan Newcastle sama Spurs lah kalau kalian lihat di akhir musim kemarin gitu. And so Arsenal tetap di puncak, it's 3 point sampai September, asalkan Arsenal bisa menang lawan Everton sama Brentford. Harusnya sih bisa, dua tim juga nggak terlalu bagus-bagus amat, walaupun mungkin yang perlu diwaspadai dari Brentford tuh lebih ke pressingnya. Dan besok kita lihat hari Rabu buat previewnya lawan Zurich ya, tim Swiss, tim nomor 1 di Swiss tahun kemarin gitu. Ya Swiss lah, paling liga level berapa sih kalau di Eropa, 10 atau 11 aku kurang tahu, tapi kurang lebih harusnya Arsenal bisa mencuri kemenangan dengan mungkin campuran pemain starter dan pemain cadangannya buat menaikkan kepercayaan dirinya gitu lawan tim Zurich tersebut gitu. Dan ya kita tunggu. Aku kayaknya buat preview lawan Zurich tidak banyak karena nggak tahu mau nonton full matchnya di mana buat di Zurich gitu, karena aku biasanya sebelum preview itu nonton pertandingan tim yang akan dilawan Arsenal selanjutnya sih. Ya kurang lebih dari itu. Selamat menjalankan hari Minggu teman-teman sobat VA. Jangan gara-gara ini kalian tidak bersemangat. Kalau kalian lebih fokus ke proses, kalian bisa melihat bahwa ada proses walaupun hasilnya kurang bagus hari ini, dan it's okay. Arsenal lebih berkembang secara mental gitu. Kalau musim kemarin tuh hampir tepat, sekarang lebih bagus lagi gitu. Oke, see you in the next video preview selanjutnya. Oke, bye bye.